palsu tadi, saya mengajar di SMP PGRI Pondokusumo. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi MPRS bagaimana cara belajar efektif. Nah, kalian mau tahu bagaimana cara belajar efektif? Yuk kita ikuti video selanjutnya. Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Aktivitas atau kegiatan seperti membaca buku, menulis, lalu kita berusaha menyimak informasi ke dalam otak, itu juga disebut belajar. Kemudian ketika kita mengamati pekerjaan orang lain, lalu kita berusaha menirunya, itu juga disebut belajar. Selain itu, belajar juga bisa diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Agar belajar menjadi efektif, ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tumbuhkan motivasi untuk belajar. Yang dimaksud dengan motivasi adalah kehendak yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau seorang siswa sudah memiliki motivasi, maka sangat mudah untuk melakukan kegiatan belajar. Tinggi rendahnya kemauan siswa untuk belajar tergantung dari jenis motivatornya. Seorang siswa yang termotivasi karena nilai umumnya akan belajar jika akan ada ulangan saja atau ada tugas saja. Selebihnya dia tidak mau belajar. Berbeda dengan siswa yang memiliki motivasi karena ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, maka dia akan tetap belajar walaupun tidak ada tugas atau ulangan. Yang kedua, buatlah jadwal secara teratur dan rutin. Setelah seorang siswa sudah punya motivasi, maka langkah berikutnya adalah membuat jadwal yang jelas dan teratur, baik di sekolah maupun di rumah. Setelah membuat jadwal, maka harus dipatuhi dan dilaksanakan. Belajar sedikit-sedikit tapi rutin jauh lebih efektif daripada belajar banyak tapi jarang. Yang ketiga, siapkan fasilitas belajar. Fasilitas belajar seperti alat belajar, buku tulis, buku catatan, buku pelajaran, dan alat-alat belajar lainnya. Yang keempat, jaga stamina baik fisik maupun psikis agar kondisi kalian tetap stamina. Caranya adalah makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan tidur yang cukup, serta selalu berdoa. Nah, bagaimana cara belajar yang efektif?
Pertama, siapkan pelajaran dengan baik. Artinya, membaca pelajaran untuk esok hari atau untuk pelajaran besok hari, menyiapkan perlengkapan belajar untuk besok hari, dan mengerjakan tugas jika ada tugas esok hari. Yang kedua, menyimak penjelasan guru dengan baik dan penuh konsentrasi. Jika di kelas, kalian perhatikan penjelasan guru dengan seksama, jangan ada gurau ataupun tidak memperhatikan guru saat menjelaskan di depan kelas. Karena penjelasan guru tentang materi sangat penting, karena kemungkinan di buku tidak ada. Yang ketiga, catatlah hal-hal yang penting dari penjelasan guru, karena kemungkinan juga banyak yang dijelaskan guru itu tidak ada dalam buku paket atau buku-buku penunjang lainnya. Yang keempat, aktiflah bertanya kepada guru atau teman tentang hal-hal atau materi yang belum dipahami. Nah, jika kalian belum paham tentang materi yang dijelaskan, selalulah bertanya kepada gurumu atau teman-teman yang sudah memahami, agar kalian tidak tertinggal materi. Yang terakhir, yang kelima, rajinlah mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkan tepat waktu. Nah, ini penting karena rajin pangkal pandai. Jadi kalau kalian rajin mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkan tepat waktu, itu mengajarkan kalian untuk selalu disiplin dan nantinya ilmunya akan bermanfaat. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana tata cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan dengan kalian menonton video ini, nantinya belajar kalian semakin giat, semakin rajin, dan semakin disiplin, dan akhirnya menjadi anak-anak yang berilmu yang nantinya berguna bagi masa depan kalian. Demikian dari tadi, tonton video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.